Pak ya, itu tadi kalau Bapak nanti kita cek akunnya Pak ya, kita cek akunnya. Tapi kenapa berat? Ya secara Bapak belum punya riwayat penyelesaian orderan. Ya. Betul. Kemudian Jadi tapi jangan dipaksa Pak, karena belum punya riwayat, jangan dipaksa sampai 24 jam gitu. betul. Apalagi Sampai di bawah ditembak tiga, ya? Pak. Nah, apalagi ditembak nanti baru 3 hari udah putus mitra. Iya Pak. Sayang akunnya masih baru, masih fresh. Iya. Dipakai pola yang benar. Masih perawan. Masih perawan. Kami ini kan itu. Hanya saja kita meminta program yang diterapkan oleh Gojek terkait kondisi ini kita harus memperhatikan kendala yang sama yang dihadapi driver kan gitu. Nah kalau misalkan menghilangkan insentif menjadi satu-satunya jalan yang Gojek lihat sekarang, it's okay. Kami menyimpulkan itu menghilangkan, walaupun Gojek tidak mengklaim bahwa itu menghilangkan ya, nggak usah diperdebatkan lah, ya kan, nggak perlu diperdebatkan. Nah hanya saja wacana dari driver tentang mengurangi potongan itu minimal kalau enggak jangan potongan lah dulu, yang Rp3.000 inilah Gojek hilangkan. Kenapa? Ini pure untuk Gojek sendiri loh, Ya. ya kan? Kenapa? Untuk asuransi dari STNK itu ada Pak, asuransi kecelakaan, Jasara harja. jasara harja. Oh ya, asuransi itu boleh Sebentar, tahu Pak. asuransi apa Pak? Sebentar. Jadi 3.000 aja lah. Misalkan nggak harus dikurangi ke ongkos ya, karena saya yakin user udah terbiasa dengan tarif yang ada. Kenapa nggak diaplikasikan aja ke driver? Misalkan itu jadi opsi pertama. Opsi yang kedua ya tadilah istilahnya Gojek tahu kenapa tadi saya tanya berapa orderan per hari. Saya bukan ingin tahu jeroannya Gojek Pak, tapi dari respon yang sampean sampaikan udah jelas. Memang orderan itu terbatas, makanya sampean bisa menyimpulkan per hari 6 sampai 8 orderan itu bukan seluruh driver, ya kan? Ya. Tapi sebagian besar driver yang aktif, gitu. Bukan seluruh driver. Kalau 6 sampai 8 seluruh driver yang aktif, udah banyak kan gitu. Nah, dari situ kan Gojek sudah bisa melihat potensi yang bisa didapatkan oleh driver itu seberapa banyak. Sampai yang pegang data, sampai yang lebih banyak tahu tentang kemungkinan nominal yang bisa didapat oleh seluruh driver. Sementara cost mereka dengan orderan yang minim ini costnya lebih tinggi Mas. Dulu saya sampai nggak sempat pesan kopi waktu zaman kondisi kita masih normal ya. Kita sempat pesan kopi. Saya pesan kopi pun bungkus. Betul. Kenapa? Karena itu tadi orderan itu selalu menunggu bagi driver yang punya track record yang baik, gitu. Bahkan saya membatasi diri sampai jam 17 sampai jam 18 karena saya sudah mendapatkan 16 orderan, gitu. Membatasi bahasanya. Kalau saya mau ngegas terus sampai jam 11 malam bisa aja kan? Waktu itu ya. Nah, dari situ waktu lebih efektif, bensin lebih terbuang menjadi uang gitu kan. Bahkan ngopi pun bisa terkurangi. Paling saya harus istirahat jam sholat sama jam makan. Itu aja lebih enak dulu. Nah sekarang dengan orderan sepi, driver lebih banyak kosnya. Gitu. Kosnya apa ya? Ya kosnya apa itu tadi nongkrong kayak gini. Masa nongkrong di warung kita nggak pesen kopi walaupun Rp5.000 ya? Gitu. Seperti itu. Nah kondisi Gojek kita maklumi, nggak usah ngobrolin masalah mitra karena dari awal juga program yang selalu kekinian itu menurut saya, mohon maaf, itu tidak mencerminkan kemitraan gitu kan. Tapi maklum karena kan Gojek perusahaan profit ya yang dibangun untuk mencari itu. Jadi saya sih nggak terlalu pakai perasaan lah kalau masalah program. Tapi yang paling tidak ya tolonglah, karena apa sampean inilah yang ada di lingkaran Gojek kan gitu. Kalau kami nggak bisa mah, paling kami hanya bisa mengadukan bahasanya gitu. Kenapa kawan-kawan GoRide sampai kemarin menggelar aksi? Kan memang semua menyimpulkan itu bukan program baru tapi menghilangkan gitu. Itu jadi walaupun pihak Gojek punya persepsi berbeda. Nah, yang saya sayangkan kedua adalah keberadaan Organda juga. Walaupun secara institusi Gojek berhak melakukan perubahan program seperti apapun kepada mitranya, itu kan bagi mitra yang tidak bisa menerima silakan aja, karena di luar sana mungkin
sudah banyak yang antri mau menginginkan sebagai driver Gojek mungkin. Tapi peran Organda saya berharap justru bisa membantu menjembatani kepentingan Gojek dan kepentingan driver. Seharusnya mudah-mudahan ini ada Pak Ketua tidak putus pembicaraannya di sini, lebih intensif bagaimana sih solusi biar Gojek juga tadi ya keuangannya juga tidak terganggu, tapi ya driver juga Pak kalau bisa kan namanya mitra, Gojek dapat untung, driver dapat untung kan maunya gitu ya. Kalau masalah si A dapat sedikit, si B dapat besar itu rezeki lah, ya kan? Iya, terima kasih saja pada saya. Ya, boleh saya tambah? Pokoknya terakhir dari saya ya, Siap, siap. sederhana aja dari driver itu, driver tidak membutuhkan penghargaan yang berbentuk apa percentage dan segala macam, cukup kami dihargai dengan sesuai dengan apa yang kami lakukan. Jadi contohnya jika memang kami melakukan yang terbaik untuk Gojek, beri kami penghargaan dengan mendapatkan orderan yang jauh lebih mudah. Cukup seperti itu dan itu cukup sederhana. Dan cukup dengan uang aja ya. Berkat singkatan dari bersama kita kuat. Kenapa bersama kita? Karena kami tidak kuat. Saya nggak kuat, Pak. Saya tidak kuat. Kalau di Jawa berkat itu bukan itu. Iya, yang tumpeng itu kan. Genduri. Ya, Itu sebuah berkat, Pak. ya makanya saya bilang tadi kalau bahasa Jawa Gojek itu guyonan kan. Orang Gojek aplikasinya aja guyonan kok. Masa drivernya serius? Kan seperti itu. Kalau orang Cina berkat itu rezeki. Seperti itu. Ya intinya sih menurut saya seperti itu. Jadi Jika menurut memang saya pribadi kalau memang Gojek sebuah perusahaan itu sudah tidak ingin memberikan apa insentif, pada dasar kan yang pernah disampaikan Pak Kori, insentif atau bonus itu adalah hadiah. Jika memang sudah tidak mau memberi, ya silahkan. Toh itu hak perusahaan. Tapi tolonglah jaga kesejahteraan kami sebagai driver. Berikanlah kami alokasi orderan yang memang sesuai dengan apa yang kami lakukan. Contoh, kalau memang kerja kami ini bagus, ya hargai kami dengan alokasi orderan yang sesuai. Cukup seperti itu. Karena ya logikanya gini, satu orang driver, ini kita bicara pepesan kosong tak apa terserah lah ya. Satu orang driver punya anak 3. Kalau 1000 driver berapa nyawa yang bergantung dengan Gojek? Jika dengan sistem seperti ini, jangankan tahun, hitungan bulan pun selesai. Mobil ditarik dealer satu persatu. Akhirnya Gojek akan membina orang-orang yang baru, yang belum memahami sistem Gojek seperti apa. Dan tidak semudah itu saya rasa. Driver kita itu sangat banyak. Ya, pasti. Beda hal waktu bulan April, Mei ke Juni itu kan periode para Covid ya, Ya, dimana orang takut. Itu satu hari puncaknya ya, Iya. pandemi. Driver bilang, saya gacor, katanya. Ya betul Pak, betul. Betul. Gacor Pak, Bapak gacor. Ini kena apa namanya sistem prioritas. Ya. Iya betul Bapak gacor, karena faktanya banyak driver yang off. Ya betul. Driver yang off yang jalan satu hari itu hanya 600-an. Dibanding rata-rata kondisi normal saat ini bisa sampai 1.500 sampai 2.000 driver yang off. Saya untuk saat ini Ya, 24 jam betul. itu cuma dapat 4. Betul. Artinya, saya cuma ingin sampaikan tidak ada perubahan sistem. Kecuali saya aminkan yang 1 minggu kemarin. Ya. Saya aminkan itu benar, kita ada kendala sistem. Dan itu langsung seperti alur pemerataan. Tapi per hari Senin itu sudah tidak. Satu hal, ya itulah kenapa misalnya kita merasa gacor di bulan Mei dan Juni. Karena jumlah driver yang aktif itu sedikit, dengan porsi kue yang sama. Ya. Saat ini, dengan porsi kue yang sama, ada 1.500 sampai 2.000 driver yang aktif. Ya, tentu kita akan sangat bersaing. Kalau bilang akun yang bagus, Pak, jumlahnya bukan 1 sampai 10. Akun yang punya performa bagus ya, yang dia on beat di atas jam 8 sama penyelesaian order bagus. Itu bukan 1-2 driver, Pak. Itu jumlahnya ratusan. Ya, dengan kue seperti ini, ratusan driver yang order ya, kita akan bersaing nih. Bersaing secara ketat. Betul, Artinya makanya seperti Bapak di tengah kondisi kayak gini bisa dapat 10, itu sudah sangat gacor. Nah, kalau teman-teman yang lain bisa dilihat nih, yang riwayat tulisannya jelek, yang on beat-nya cuma 3 jam, 5 jam, itu dapatnya juga bahkan nggak dapat sama sekali, Pak. Maka lebih bagus kita lihat di sini nih. Kita lihat, ada nggak contoh akun yang merasa anyep sama yang merasa gacor? Kita langsung kasih cek perbandingannya. Karena kalau kita lihat based on data, kan ini kan lengkap nih.
ada berapa orderan yang dikirim, berapa yang diterima, berapa yang diselesaikan, berapa jam diangkut. Ini jelas. Karena dari pusat ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya sekarang itu sudah kembali ke sistem yang menurut Bapak itu prioritas. Iya. Padahal sebenarnya berdasarkan riwayat berdasarkan dan telepon kita. Gojek akan memikirkan bagaimana sih meminta kasihan kawan-kawan kita ini yang nggak bisa dapat duit, gitu loh. Makanya dia masih tetap mengalokasikan budget ini, gitu loh, program berkat ini. Karena saya yakin pasti Gojek melakukan subsidi, meskipun mungkin setiap hari angkanya berbeda-beda, tidak pasti fix gitu loh, sesuai dengan orderan yang masuk. Karena hari ini banyak driver yang dapat kecil aja terus Pak. Gitu loh. Kecil. Iya gitu. Ya artinya di sini pun Gojek masih mengalokasikan budgetnya untuk membantu kita semua. Kalau saya 6 orderan itu pasti di atas 100. Berarti Bapak ini bagus nih, track panjang. Bisa dicoba, dicek aku nih. Secara betul Pak. Karena orderan pendek ditolak. Aduh. Secara jumlah Kan belum nominal. selesai ngomongnya. Cuman mungkin waktunya berbeda-beda. Ada kota yang sudah menerapkan duluan. Nah kita kemudian di Sumatera bagian selatan untuk kota cabang dan satelit itu serentak per tanggal 31. Itu Sumatera. Untuk Sumatera bagian selatan. Kita ini masuknya Sumatera bagian selatan. Program berkat diterapkan secara serentak. Dan juga mungkin perlu diketahui awalnya itu opsinya cuma satu Pak. 8 poin 110.000. Kemudian kemarin kita meeting jauh hari sebelum itu ya kita cukup debat juga. Kita nggak pengen ada satu opsi saja gitu. Karena kita juga melihat data juga gitu. Kita ada pengen poin bawah, tapi secara angka otomatis mengikuti gitu. Itu dari pusat sudah menentukan. Sehingga hari ini ada 2 opsi yang ditawarkan. Meskipun nanti tetap hanya satu yang bisa diimplementasikan. Makanya kita sudah menerima aspirasinya bahwasannya ya ada bilang gak usah berkat, gak usah insentif, yang penting potongan 10%. Ya. Ya ini Sistem prioritas. Udah 2 itu aja. Sederhana kok. Sederhana sekali. Sekarang sih sebenarnya bagus namanya berkat, Pak. Tapi nggak berkat buat kami sih, Pak. aduh. Ya itu. Nggak, maksudnya nggak berkat ini bukan sistem ya Pak ya, tapi nggak berkat kalau alokasi ordernya Iya. perlu Iya. diinformasikan dengan jelas. Itu. Maka nanti ini kita akan coba cek sebenarnya apakah memang ada yang seperti itu Pak, yang sudah mengikuti standarisasi kita tapi tidak juga kunjung mendapatkan orderan. Nah itu yang perlu kami Iya. cek. Jadi kita ada bahan nih. Oh iya ternyata memang sistem di Batam yang kami sampaikan itu nggak berlaku, Iya. gitu. Tapi kalau kita nggak ngecek, kita nggak ada datanya, kita juga nggak kuat untuk menyampaikan itu. Gitu. Karena kalau dari sisi orderan, ya kita paham lah. Semua pasti tahu orderan sedang menurun. Oke, program berkat sekarang ada 2 opsi nih. Kemudian tadi ada masukan bahwasanya udah nggak ada berkat, nggak ada insentif, tapi potongan bisa dikurangi, Iya. misalnya 10%. betul. Sama yang mungkin tadi terkait 3.000. Tapi 3.000 ini mungkin ini direview ya, evaluasi gitu. Tapi ini ada jadi 3 nih. Sebenarnya ini udah saya sampaikan juga, sama seperti masukan dari kemarin dari badan usaha, dari komunitas, sama kita sudah jalan kopdar sampai hari ini tuh banyak. Dan salah satunya ya ini sama aspirasinya, 3 ini. Hilang nggak apa-apa, mungkin kalau kondisi susah ini insentif dihilangkan, berkat nggak ada, tapi potongan 10%. Cuman kembali lagi, kemarin ini kita sudah fight, ada 2 nih opsi gitu ya. Sekarang kita tambahkan 3, tapi yang satu ini kita nggak tahu diterima apa enggak. Tapi 2 ini yang sudah istilahnya di ini sama pusat gitu ya, dikasihnya akan dicoba dijalankan. Nah, oke, dari 3 ini nanti kita akan sampaikan. Cuman misalnya nih, kita kan nggak tahu Pak, kalau misalnya 3 ini nggak bisa nih dijalankan, hanya 2 gitu. Nah, 2 ini kira-kira mana yang pas Pak? Paling ideal. Paling ideal untuk kita terapkan. Karena jujur, dari sisi saya hanya berusaha untuk gimana caranya kita ada opsi gitu ya. Nah, saya kembalikan kira-kira dari aspirasi bapak-bapak sekalian gitu. Atau Dari 2 ini, pilihan. kira-kira mana? Kalau pilihan nggak bisa. Enggak, maksudnya kalau yang mau potongan 20% insentif atau 10% non insentif itu kan bisa jadi opsi juga. Nah, seperti itu. Mungkin berkaca kayak dari tetangga sebelah. Iya, tetangga seperti itu. Sejauh ini sih kita masih diminta untuk yang 2 opsi ini. Jadi 2 opsi ini dipilih. Opsi 6 atau 8? 45.000 pasca pendapatannya. Opsi 8 itu 110.000. Bukan masalah ini. Tapi 10% ini kita akan sampaikan Tikus juga kan. gitu ya. Nomor 3 ini tetap yang tadi masukkan 10% tadi, Iya. tetap kita sampaikan. Kita akan sampaikan. Ya syukur, kita pun bersyukur kalau ini goal gitu. Setidaknya ini aspirasi semua gitu ya. Kami selaku PIC area juga ya artinya mengakomodir. Tapi jika ini tidak lolos, berarti hanya 2 nih kita pilihan. Gitu.
Ya. Dan itu berlangsung berapa lama sih berkat ini maunya? Meng- ya itu tadi pesannya itu bahkan kalau nggak salah hurufnya kapital tuh, bahwasannya ini akan sangat dievaluasi mengikuti pergerakan orderan yang dinamis, seperti itu. Ya sih, nah, pandemi ini ya mungkin kita akan terima aja, dan kita nggak terima pun juga dipaksa harus terima. Nah ini Pak, maksud saya rasanya jarang sekali kita ada opsi, ya jujur, karena biasanya kita ini hanya menginformasikan gitu. Setelah itu ya kita kembalikan lagi ke tim region kita, karena region itu ada pimpinannya, kemudian pusat sama area, ya 3 orang ini duduk nih, tapi yang mereka ini yang penentunya gitu. Biasanya itu datang satu keputusan. Di sesi selanjutnya, tapi nanti setelah ini kita akan coba ya seperti biasa lah, Pak. Kita coba lakukan pengecekan. Sebenarnya kita supaya tahu juga nih, sebenarnya kendalanya di mana. Jadi kita bisa tahu mana yang memang benar-benar sudah aktif nih, kalau dibilang sudah 24 jam, tapi orderan nggak ada masuk sama sekali atau masuk cuma 2 atau 3, kita bisa lihat sebenarnya kendalanya di mana. Dan kalau dia memang aktifnya di bawah 8 jam, ya wajar berarti Iya. tidak bisa menjadi prioritas. Ya itu bisa dibilang driver yang tidak konsisten. Kan seperti itu. Yang konsisten ini kan kemarin juga ini yang perlu kami ketahui. Ya, seperti itu. Ya, itu yang jadi masalah. Ini yang nanti akan kami bawa ke sana. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi bisa ekstensi. Jadi sampel. Iya. Oh iya, di Batam ini ternyata bukan sistem mayoritas, tapi sistem keparataan. Tapi kalau misalnya memang jamnya sudah sesuai dan jamnya sudah mengikuti standar Porsinya sudah sesuai. dan tidak ada juga otomatis. Nah ini yang menjadi Iya. kami untuk menyampaikan. Kita kan ada potongan asuransi. Asuransi itu yang ditanggung penumpang atau sama drivernya. Terus asuransi apa itu? Kecelakaan kah atau yang lainnya? Jadi kalau yang terkait asuransi tadi Pak, Ya. itu memang untuk penumpang dan untuk si drivernya sendiri. Oke. Jadi pada saat memang mendapatkan bid atau mendapatkan orderan, maka Bapak akan di cover oleh Gojek. Itu untuk kecelakaan Pak ya. Gitu. Jadi amit-amit lah, misalnya lagi ngebid terjadi kecelakaan, maka Bapak dan customer akan di cover. Di cover itu biaya rumah sakit atau biaya apa ini? Iya, biaya perobatan lah intinya. Oh, biaya perobatan ya. 100% atau Iya, 100%. dan cara klaimnya itu mudah ya? Mudah banget gitu. Jadi Bapak itu- tinggal ketik aja di Google driver portal, itu kemudian klik asuransi ketenaga kerjaan, itu keluar semua informasinya. Bagaimana caranya, teleponnya seperti apa, berapa nominalnya, itu ada semua. jadi bisa Ya, itu aja yang selama ini mungkin saya kurang begitu tahu. Jadi kan banyak asuransi nih, Betul. asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, terus pertanggungannya itu apa aja dan berapa kan begitu. Ya, ya. Asuransi kawin lagi ada nggak? Aduh. Oh, kalau itu yang 1.000, yang 2.000 kan asuransi kecelakaan. Kemarin kan ada program verifikasi wajah, tapi memang verifikasi wajah ini karena banyaknya lagi sudah akun-akun yang tidak sesuai dengan orangnya, Ya, ya. sehingga Gojek dituntut untuk gimana nih dari segi keamanan. Lebih profesional ya. Betul, sehingga diimplementasikanlah program verifikasi wajah. Kemudian banyak ternyata ini yang nggak lolos, dan memang banyak yang akun joki, menggunakan akun joki gitu ya, dengan kata lain. Kemudian Gojek juga satu sisi tidak membenarkan hal ini, tapi di satu sisi dia melihat nih, wah ini ada juga mitra saya yang benar-benar menggantungkan hidupnya di sini, sehingga jelas dia mengeluarkan program evaluasi akun, di mana ini jelas dia katakan hanya 1 kali seumur hidup bisa dibilang Iya. kesempatan untuk bisa memiliki akun sendiri dengan 3 kriteria, sehingga ya semua ini mudah-mudahan menjadi program yang benar-benar untuk memfasilitasi akun-akun joki. Nah, efek dominonya adalah sehingga banyak driver-driver yang tereliminasi, berkurang. Dan diharapkan dengan berkurangnya driver ini juga otomatis peluang kita mendapatkan orderan itu lebih tinggi. Jadi seperti itu, jalan terus. Silakan Bapak. Oke. Aku saya kan kemarin udah Ini legend ini. lalu evaluasi. Jadi udah aktif lah buat satu dari Kalau Bapak ini jujur nih. sampai jam 1 malam. Yang ini nggak jujur. Belum masuk orderan sama sekarang. Berapa hari Pak? Udah 3 hari. semalam Kenapa? ya? Jual. Udah 2 hari. 3. 2 hari. Tapi tadi Pak ya itu tadi kalau Bapak nanti kita cek akunnya Pak ya, kita cek akunnya. Tapi kenapa berat? Ya secara Bapak belum punya riwayat penyelesaian orderan. Ya. Betul. Kemudian Jadi tapi jangan dipaksa Pak.
karena belum punya riwayat, jangan dipaksa sampai 24 jam gitu. Betul. Apalagi Sampai ditembak dibawa, ya. Pak. Nah, apalagi ditembak nanti baru 3 hari udah putus mitra. Iya Pak, sayang akunnya masih baru, masih fresh, Iya. dipakai pola yang benar. Masih perawan. Masih perawan.